Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Suatu hari, keledai milik seorang petani jatuh ke dalam sumur. Hewan itu menangis memilukan selama berjam-jam. Sementara si petani memikirkan apa yang harus dia lakukan. Akhirnya, si petani memutuskan bahwa hewan itu sudah tua dan sumur juga perlu ditimbun atau ditutup karena berbahaya, jadi tidak berguna untuk menolong si keledai. Ia pun mengajak tetangga-tetangganya untuk datang membantunya. Mereka membawa sekop dan mulai memasukkan tanah ke dalam sumur. Ketika si keledai menyadari apa yang sedang terjadi, ia pun menangis penuh kengerian. Namun, kemudian semua orang takjub karena si keledai terdiam. Setelah beberapa sekop tanah lagi dituangkan ke dalam sumur, si petani melihat ke dalam sumur dan tercengang karena apa yang dilihatnya. Walaupun punggungnya terus ditimpa oleh bersekop-sekop tanah dan kotoran, si keledai melakukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Ia mengguncang-guncangkan badannya agar tanah yang menimpa punggungnya turun ke bawah, lalu menaiki tanah itu. Sementara si petani dan tetangga-tetangganya terus menuangkan tanah kotor ke atas punggung hewan itu. Si keledai terus juga mengguncangkan badannya dan melangkah naik. Segera saja semua orang terpesona ketika si keledai melompati tepi sumur dan melarikan diri. Saudara-saudaraku rahimakumullah, mungkin kehidupan ini terus saja menuangkan tanah dan kotoran kepada kita, segala macam tanah dan kotoran. Cara untuk keluar dari sumur kesedihan, sumur masalah, sumur kegalauan, dan sebagainya adalah dengan mengguncangkan segala tanah dan kotoran dari diri kita, pikiran kita, dan hati kita. Lalu kita melangkah naik dari sumur dengan menggunakan hal-hal tersebut sebagai pijakan. Percayalah, kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan terus berjuang, jangan pernah menyerah. Bila kita menganggap masalah sebagai beban, kita mungkin akan menghindarinya. Namun, bila kita menganggap masalah sebagai tantangan, kita pasti akan menghadapinya dengan riang. Pada hakikatnya, masalah adalah hadiah yang seharusnya kita terima dengan sukacita. Dengan pandangan tajam, kita melihat kesempatan di balik setiap masalah. Masalah merupakan anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi. Penuhilah langkahmu pada anak-anak tangga itu untuk menuju puncak. Hadapilah dan ubahlah menjadi kekuatan untuk kesuksesan. Tanpa masalah, kita tak layak memasuki jalur keberhasilan. Bahkan hidup ini pun masalah. Karena itu, terimalah sebagai hadiah. Hadiah terbesar yang dapat diberikan oleh induk elang pada anak-anaknya bukanlah serpihan-serpihan makanan pagi. Bukan pula ramuan hangat di malam-malam yang dingin. Namun, ketika mereka melempar anak-anaknya dari tebing yang tinggi, detik pertama anak-anak elang itu menganggap induknya mereka sungguh keterlaluan.
mereka menjerit ketakutan, "Matilah aku." Sesaat kemudian, bukan kematian yang dialami oleh si anak elang, tetapi kesejatian diri sebagai elang, yaitu terbang. Bila kita tak berani mengatasi masalah, kita tak akan menjadi seseorang yang sejati. Keberhasilan tidak diukur dengan apa yang telah kita raih, tapi kegagalan yang telah kita hadapi dan keberanian yang membuat kita tetap berjuang melawan rintangan yang bertubi-tubi. Saudara-saudaraku, apa yang kita raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang kita lakukan terus-menerus. Keberhasilan bukan sesuatu yang turun begitu saja. Bila kita yakin pada tujuan dan jalan kita, maka kita harus memiliki ketekunan untuk berusaha. Ketekunan adalah kemampuan kita untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Jangan hanya berhenti pada langkah pertama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Az-Zumar 53, yang artinya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Saudara-saudaraku, setiap masalah ataupun ujian bukanlah beban, namun ia merupakan batu pijakan untuk melangkah dan melompat ke level yang lebih tinggi. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan dari cerita itu kita dapat mendapatkan hikmah untuk bekal kita menjalani hidup ini. Selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.